Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sani Abdul Malik, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 kategori 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, akan menampilkan video praktek pengalaman lapangan pembelajaran menggunakan program based learning Al-Quran Hadis kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali bertatap muka di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Ini gimana, semuanya sudah siap belajar? Oke, kalau gitu mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Silakan pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Bapak akan absen dulu. Siapa saja yang tidak hadir, yang disebut namanya silahkan angkat tangan dan katakan hadir. Adi Handika, ya hadir. Alivia, Amaris, ya. Anissa Putri, Asep Muklasin, ya di belakang ya Asep. Citra Wulan, Delia Natania, Devi Syari, Fahmi Saifuddin, Faisal Madani, Fatir Yangga, ya. Fatma Rina, Fika Sri Wahyuni, Gebi Umu Sahabia, Hafiz Fathan Mubina, Hilmi Ba'atin Rahil, Ishaq Maulana, Kristi Halda, Laili, Muhammad Yusuf. Mudah-mudahan sudah sembuh ya, bisa kembali bersama kita. Muhammad Nizaruddin, Nabila Zahra, Naira Khairatun Nisa, Noni Nurjannah, ya. Nurrahma Julianti, Nurul Halimah, Rahmi Raihani, Reza, Ridwan Fauzi, oh sakit juga. Rizky Pratama, oh alhamdulillah hadir ya. Rois Muhammad, Suci Ramahdani, Talita Bestofia, Tiara Fitriani, ya. Zahra Nurul Aziza, Ziran, sakit juga ya. Mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan, sehat walafiat lahir dan batin. Amin. Silakan semuanya lihat ke slide. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat berapa? 7. Yang bunyinya warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Jadi orang yang berakal, orang yang mendalam ilmunya, meyakini, menerima dengan sepenuh hati semua yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran firman siapa? Allah. Perkataan siapa? Allah. Jadi semua apa yang di dalam Al-Quran harus kita ikuti. Baik itu perintahnya, kita jalankan semuanya. Larangannya harus kita jauhi. Di pembelajaran sebelumnya, di surah Al-Mutaffifin ayat 1-17, apa larangan dari Allah? Apa? Tidak boleh curang. Ya, betul. Tidak boleh curang dalam berdagang, dalam berjual beli. Tetapi kita semua harus apa? Jujur. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi baru, ya, melanjutkan dari jujur dalam bermuamalah. Tujuan pembelajarannya adalah yaitu kita akan menganalisis dan menyimpulkan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran tentang bersikap jujur dalam bermuamalah, yaitu Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Al-An'am 152. Manfaat dari materi pembelajaran kali ini, pertama, kita bisa mengetahui dan memahami penafsiran Al-Quran. Jadi kita bukan hanya bisa membaca Al-Quran, tapi kita naik level dari hanya membaca menjadi memahami. Dan naik level lagi menjadi apa? Nanti mengamalkan Al-Quran. Ada pertanyaan, mengapa kita harus selalu jujur dan tidak boleh curang? Ada yang tahu jawabannya? Boleh angkat tangan, ya, silahkan. Karena kalau kita ngebohong itu terus kalau misalnya kita yang ngebohong pasti bakal dihubungin sama kebohongan yang lain. Jadi nggak usah tenang. Ya, kita harus selalu jujur karena kalau sekali saja kita bohong maka kita akan menutupi kebohongan itu terus menerus berkali-kali. Baik anak-anakku yang hebat, sebelum kita masuk ke masalah yang akan kita bahas, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Perhatikan tampilan berikut ini. Pernahkah kalian menyaksikan kedua video ini? Atau video yang satu ini? Ya. Siapa nama kamu? Rizal siapa? Saya catat kamu ya. Orang isi 100.000 harusnya lebih 13 liter tapi kamu malah nyatut 9 liter loh. Saya viralin kamu ya. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak penjelasan dari Kang Ngaji berikut ini. Kedua perilaku tadi merupakan contoh dari kecurangan dalam berjual beli. Padahal, dalam Al-Quran kita telah diperintahkan untuk berperilaku jujur dalam bermuamalah, yakni jujur dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Al-Quran dengan tegas mengecam orang yang berperilaku curang, yakni dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, celakalah orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Mereka yang berlaku curang akan merugi dan hancur di saat mereka dihadapkan kepada pengadilan kelak yang tidak tertutup olehnya segala kejahatan sekecil apapun.
Oleh karena itu, kecurangan dalam transaksi ekonomi di lingkungan masyarakat harus diantisipasi dengan serius karena terbukti telah menjadi penyebab huru-hara dan kehancuran umat-umat terdahulu. Ya. Apa yang kalian lihat dari tampilan tadi? Yang pertama ya, yang dua itu. Yang satu video di perindapan ya. Itu apa? Orang yang curang dia gimana? Mengurangi timbangannya. Jadi menjual buah, kemudian buahnya setelah ditimbang malah dimasukin lagi ke tempat dia. Jadi dikurangilah buah yang dibeli oleh para pembeli. Yang kedua, orang yang curang dalam takaran. Ya, harusnya beli Pertamax atau Pertalite itu berapa liter gitu ya, tapi dia kurangi. Nah, itu dia salah satu orang yang tidak jujur juga. Ya. Semua itu sudah ada ancamannya, sudah ada larangannya dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang kita sebagai pelajar muslim harus mencari tahu bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk selalu jujur dalam bermuamalah. Selanjutnya, Bapak akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Cara membaginya, yang laki-laki nanti akan berhitung 1 sampai 3 dan perempuan akan berhitung 4 sampai 6. Paham? Ya, untuk apa? Nanti akan membahas masalah yang tadi disebutkan. Oke, dari sini. Semua sudah tahu nomornya masing-masing? Sudah? Ya, kalau gitu boleh mejanya disusun, kemudian kalian berkumpul dengan nomor yang sama untuk berkelompok. Silakan. Oke, semuanya sudah berkelompok? Coba yang sebelah sana dirapikan lagi mejanya. Ya, tempat duduknya senyaman mungkin, serapi mungkin. Ya. Selanjutnya Bapak akan bagikan lembar kerjanya untuk kalian bahas dan kalian buat laporan ya dari apa yang kalian bahas, yang kalian diskusikan pada kali ini. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Aduh. Kelompok 5. Kelompok 6. Silakan kalian diskusikan ya. Untuk kelompok 1 di situ ada di depan, di halaman depan, yaitu membahas tentang bagaimana penafsiran Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Ya. Kelompok 2 Al-Mutaffifin ayat 4 sampai 6. Kelompok 3 Al-Mutaffifin ayat 7 sampai 9. Kelompok 4 Al-Mutaffifin ayat 10 sampai 13. Kelompok 5 Al-Mutaffifin 14 sampai 17 dan kelompok 6 Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 152. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini akan menyampaikan penafsiran ayat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Ya. Ketiga ayat ini menjelaskan bahwa ajab dan kehinaan yang besar pada hari kiamat
disediakan bagi orang-orang yang melakukan curang. Dalam menakar, Allah telah menyampaikan kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Pada ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala membantah tuduhan orang-orang kafir. Kebinasaan mereka berbuat dosa telah menyebabkan hati mereka menjadi keras, gelap dan tertutup. Laksana logam yang berkarat. Mereka tidak dapat membedakan antara dusta yang berat dengan kebenaran yang terang benderang. Ya, tentang surat apa? Tentang surat Al-Mutaffifin ayat 10 sampai 13. Yang intinya kayak gini. Allah Subhanahu wa taala kembali mengancam orang-orang yang mendustakan hari pembalasan dengan azab yang sangat pedih, yaitu neraka. Baik anak-anakku sekalian, ya tadi kalian sudah berdiskusi dengan begitu hebatnya ya, mempresentasikan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dari beberapa pernyataan atau pemaparan yang tadi kalian sebutkan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin 1-17 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana siksaan bagi orang yang curang dalam bermuamalah. Bahkan Allah kemudian menyebutkan bahwa mereka itu bisa termasuk orang yang mendustakan agama, yang di akhirat kelak akan disiksa dan dimasukkan ke neraka. Karena catatan amal dari orang-orang yang durhaka sudah tertulis dengan begitu lengkapnya dalam kitab apa namanya? Sijin. Ya, bagus. Tinggal setelah ini apa yang kita lakukan? Kita mempraktekkan ajaran-ajaran Al-Quran, perilaku jujur yang telah Allah perintahkan dalam Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Al-An'am 152. Dari pembelajaran tadi, coba kita lihat. Apakah kalian senang dengan pembelajaran yang tadi kalian lakukan? Alhamdulillah semuanya senang ya. Karena kita bukan hanya menggali isi kandungan Al-Quran, tapi kita berdiskusikannya dengan teman-teman ya. Yang biasanya cuman hanya bersenda gurau, tapi tadi diskusi dengan begitu seriusnya tentang isi kandungan Al-Quran. Kemudian, apakah kamu atau kalian memahami masalah yang tadi dibahas? Tentang apa? Masalah kejujuran. Yang ternyata di dalam Al-Quran sudah ada ajarannya, tetapi kita belum bisa mempraktekannya sepenuhnya. Paham semuanya tentang materi ini? Ya, alhamdulillah. Dan yang terakhir, apakah setelah pembelajaran ini yang paling penting, kamu akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk berperilaku jujur? Insya Allah. Tidak ada lagi yang berbohong kepada orang tua, mau kerja kelompok padahal main. Tidak ada lagi yang diam-diam ngambil uang dari dompet orang tua. Ya, berkatalah yang jujur. Jujur dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran serta tindakan kita. Itu yang ada di surah Al-An'am 152 ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Baik, terakhir anak-anakku sekalian yang hebat ya. Kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah, membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.